Shalom teman-teman KU 9 sampai 11 besar. Apa kabar? Bu Yayu berharap kiranya semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk menjalani hari-hari ini. Nah, di kesempatan ini Bu Yayu akan menyampaikan materi yang semua orang itu pernah mengalaminya, termasuk kalian pasti juga pernah mengalaminya, yaitu tentang kekhawatiran. Apa itu khawatir? Khawatir adalah rasa takut atau cemas atau gelisah tentang sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Misalnya, mungkin teman-teman takut nanti nilai ujian akan jelek sehingga mencari sekolah yang bagus sulit. Nah, itu khawatir, belum tentu terjadi tapi sudah cemas dulu, takut dulu. Nah, teman-teman, di dalam firman Tuhan di Filipi 4 ayat 6 di sana mengatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir. Nah, ada kata janganlah itu artinya sebuah larangan ya. Kalau larangan artinya tidak boleh dilakukan. Contohnya untuk saat-saat ini ya, jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Jangan keluar rumah tanpa memakai masker. Ya, itu larangan, tidak boleh dilakukan. Kalau ada sebuah larangan, artinya ada alasannya. Kenapa kok dilarang? Seperti tadi, nggak boleh keluar rumah kalau tidak perlu karena di luar kan masih pandemi ya. Jadi semua orang itu potensi tertular atau kena virus corona. Nah, demikian juga teman-teman, ketika Yesus melarang anak-anaknya untuk tidak khawatir, itu ada alasannya. Alasannya karena Allah berjanji akan memelihara kita. Allah mengatakan bahwa khawatir itu tidak pernah ada gunanya, bahkan tidak menambah panjang umur seinci pun tidak. Dan juga khawatir itu justru akan melemahkan daya tahan tubuh kita, imun kita, sehingga banyak hal negatif yang akan terjadi dalam tubuh kita, misalnya mudah sakit. Nah, itu. Jadi ketika kita mulai muncul rasa takut atau cemas, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini ada resep sederhana ya, yaitu 3B. B yang pertama yaitu berserah. Apa arti kata berserah? Berserah itu mempercayakan diri ya, menyerahkan setiap ketakutan atau kecemasan teman-teman kepada Tuhan, sehingga dengan percaya itu Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Itu B yang pertama, yaitu berserah. Kemudian B yang kedua yaitu berdoa. Kapan teman-teman terakhir berdoa? Masih rajin berdoa kan? Ya, Bu Yayu berharap seperti itu. Berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan, Bu, saya nggak bisa berdoa, saya sulit bicara. Nah, teman-teman, berdoa itu seperti orang bercerita, ngobrol sama Tuhan. Jadi dengan kejujuran, dengan apa yang dirasakan, masalah, ketakutan, kecemasan yang teman-teman rasakan itu berceritalah, ngobrollah sama Tuhan. Mungkin ada masalah dengan teman, dengan orang tua, tentang sekolah, apapun, firman Tuhan mengatakan apapun itu ceritakan sama Tuhan, maka Tuhan akan memberi kelegaan dan ketenangan. Itu B yang kedua. Kemudian B yang ketiga yaitu bersyukur. Apa arti bersyukur? Bersyukur itu mengucapkan terima kasih. Loh Bu, kan sedang cemas, takut kok mengucapkan terima kasih. Nah, ini ya, kita mau belajar bahwa Tuhan menghendaki anak-anaknya ketika kita mengucapkan terima kasih itu tidak hanya ketika kita menerima hal-hal yang baik ya, dapat hadiah bersyukur, ya itu harus bersyukur. Tetapi Tuhan mengajarkan juga di setiap kondisi dan keadaan kita harus mengucap syukur. Dalam keadaan tidak menyenangkan pun, tidak baik pun, Tuhan mengajarkan supaya kita tetap mengucap syukur, mengucapkan terima kasih. Nah, itu teman-teman materi kita pada kesempatan ini.
Kiranya Bu Yayu berharap ya semua teman-teman menjadi anak-anak yang kuat dalam menghadapi masa-masa ini, terus berserah, terus berdoa, terus bersyukur. Ya, kiranya Tuhan memberkati teman-teman semua. Nah, di akhir materi ini ada tugas untuk anak-anak, yaitu tuliskan hal-hal yang membuat teman-teman itu merasa khawatir, merasa takut, merasa cemas. Kemudian pilih satu yang paling sering itu membuat teman-teman khawatir. Nah, dari pilihan itu kemudian ucapkan dari firman Tuhan, yaitu 1 Petrus 5 ayat 7 tentang kekhawatiran itu ya. Contohnya seperti ini ya. Misalnya contohnya tentang takut gelap. Tulis di atas, kemudian baca 1 Petrus 5 ayat 7, terus ditulis di sini seperti ini ya. Aku menyerahkan kekhawatiranku tentang takut gelap kepada Tuhan, sebab Ia akan memelihara aku. Itu contohnya. Oke. Bu Yayu berharap itu sangat jelas. Selamat mengerjakan tugasnya dan sampai bertemu di kesempatan yang lain. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk tetap sering cuci tangan, pakai masker ketika keluar rumah, dan jaga jarak ya. Dan satu hal lagi, jangan lupa berolahraga sehingga tubuhnya menjadi kuat dan bugar. Demikian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.